Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Astrid Fadila Utami, NPM 181100191, mahasiswi PGMI UIN Raden Intan Lampung semester 5. Saya akan membicarakan tentang seorang dokter asal Rusia yang menemukan teori classical conditional, yaitu Ivan Pavlov. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa itu teori classical conditioning? Seperti apa penjelasan tentang classical conditioning dan bagaimana penerapan classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari? Semua kita bahas di sini. Yang pertama, classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik seperti yang kita tahu yakni bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Masih bingung? Nih, Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, stimulus alami dan stimulus buatan. Pada situasi biasa, stimulus buatan ini enggak menghasilkan respon apa-apa, tapi apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Berikut adalah tahap-tahap eksperimen Ivan Pavlov terhadap seekor anjing. Yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Lalu, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Sehingga dalam eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel. Sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa mengeluarkan air liur dari mulutnya. Apakah situasi ini bisa diterapkan pada manusia? Ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama seperti pada anjing. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim Walls yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin suara itu asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur, apalagi pada siang hari yang panas. Bisa dibayangkan, bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Pavlov mengumpulkan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. Yang pertama, extinction atau kepunahan adalah berkurang atau menghilangnya respon yang udah kita kondisikan. Yang kedua, spontaneous recovery. Kadang-kadang respon yang dipelajari bisa tiba-tiba muncul lagi bahkan setelah periode pemudaran respon. Selanjutnya ada generalisasi stimulus, adalah kecenderungan dari subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip. Lalu ada diskriminasi, adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, ada 2 diantaranya. Law of Response Conditioning, yakni hukum pembiasan yang dituntut. Lalu, Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.